Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa teknik sipil semester 4, ingin mengerjakan tugas drainase. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Saya sebagai Pelangi Putri Febrianti dan 2 teman saya, Ikira Mutia dan Reza Amelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang drainase perkotaan. Nah, kami mengambil data drainase perkotaan Kota Tangerang. Maka dari itu kita harus mengetahui sejarah Tangerang sendiri, yaitu bermula dari sebutan kepada sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan oleh Pangeran Sugiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Tugu tersebut terletak di bagian barat Sungai Cisadane yang diyakini saat ini berada di wilayah kampung Gerendeng. Oleh masyarakat sekitar, bangunan tugu tersebut disebut tengger atau tetengger yang dalam bahasa Sunda berarti tanda atau penunda. Next. Drainase. Drainase itu yang artinya mengalir, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Drainase sendiri dalam teknik sipil itu yaitu untuk tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air hujan, rembesan, kelebihan irigasi. Next. Drainase perkotaan. Secara umum, drainase itu merupakan serangkaian bangunan air, saluran, penerimaan, pengumpulan, pembawa, dan saluran induk. Fungsi dari drainase tersendiri itu untuk mengurangi dan membuang kelebihan observasi drainase di perkotaan. Lokasi pengamatannya di Jalan Kali Pasir Indah, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Secara umum, secara drainase di sepanjang Jalan Kali Pasir untuk pembuangan air masyarakat sekitar saja tumpukan sampah yang berserakan di jalan saluran air tersebut hingga bisa terjadinya penyebabnya banjir. Di sini ada 2 jenis saluran. Yang pertama itu ada jenis saluran tertutup dan saluran terbuka. Permasalahan drainase perkotaan. Yang pertama, banjir makin meningkat berkait dengan cepat tambah penduduk atau urbanisasi dan migrasi, guna lahan kota jadi acak-acakan, drainase rumit, kesadaran masyarakat terhadap sistem drainase dan hukum masih rendah, lebih mengutamakan kebutuhan primer. Yang kedua, pembangunan pada umumnya belum melibatkan masyarakat secara aktif. Yang ketiga, adanya Sitnakom atau Survey, Identification, Design, Plan, Acquisition, Operation, and Maintenance perlu dilengkapi dengan evaluasi dan monitoring, sehingga ada inventarisasi untuk pijakan dan pertimbangan dalam pengembangan masa datang. Koordinasi dan sinkronisasi antar komponen instansi masih lemah. Permasalahan drainase pada tempat observasi. Drainase di sekitar Jalan Kali Pasir ini tersumbat karena adanya tumpukan sampah yang berserakan di dalam saluran air hingga terjadi penyebabnya banjir. Pembangunan pada umumnya belum melibatkan masyarakat secara aktif. Bisa dilihat sendiri di sini ada dokumentasi saluran, ada saluran terbuka, terus ada saluran yang isinya dengan sampah. Cara mengatasi permasalahan drainase yang pertama, memberikan penyuluhan pada masyarakat agar menyadari pentingnya pembuangan
membuang sampah pada tempatnya, membangun bak kontrol dan saringan supaya sampah yang masuk ke saluran drainase dapat dibuang dengan cepat dan mudah, memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan termasuk di sungai dan saluran drainase, kemudian mengolah limpasan melalui fasilitas yang dapat menahan air hujan, menyimpan air hujan. Yang kelima, menambah adanya RTH atau ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan air hujan. Dan yang terakhir, perbaikan dan normalisasi saluran drainase sehingga saluran drainase dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.